wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk ikut campur agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Faktor-faktor dapat terjadinya kegagalan pasar yaitu yang pertama adanya common goods, yang kedua adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, yang ketiga adanya barang publik, yang keempat adanya eksternalitas, yang kelima adanya pasar tidak penuh, yang keenam adanya kegagalan informasi, yang ketujuh unemployment, yang kedelapan adanya ketidakpastian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Unsur ketidaksempurnaan pasar. Mekanisme harga tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam keadaan pasar persaingan tidak sempurna. Misalnya pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli, produsen yang mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum akan menghasilkan barang X sebanyak 0x1. Produsen tidak bersedia menambahkan jumlah barang yang dihasilkannya. Pasar monopoli tidak ada keserasian antara keinginan produsen dengan efisien produksi yang terjadi pada tingkat produksi yang lebih besar dan tingkat harganya lebih rendah. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta. Akan tetapi, dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaingan dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Selanjutnya, eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Jadi, ada dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu 1. Adanya pengaruh dari suatu tindakan. 2. Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pasar tidak lengkap atau incomplete market dan kegagalan informasi. Pasar tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Jenis-jenis yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar masyarakat. Kegagalan informasi. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Selanjutnya adalah kegagalan pemerintah. Ketidakefisienan pemerintah disebarkan karena 4 hal, yaitu 1. Informasi yang terbatas, 2. Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta, 3. Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, 4. Hambatan dalam proses politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang anggaran, birokrat, dan efisiensi. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Setiap biro merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dibiayai dengan memberikan gaji dan bukan dari penjualan output yang dihasilkannya.
Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisiensi yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Ekonomis membedakan efisiensi menjadi dua, yaitu alokatif efisiensi dan eks efisiensi. Birokrat dan efisiensi alokatif. Analisis ekonomi mengenai birokrasi pertama kali dikemukakan secara formal oleh Niskanen yang kemudian dikembangkan oleh ekonom lainnya seperti Downs, Tulloch, Breton, Winthrop, dan Jackson. Analisis Niskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut.